Halo, saya Livia Ruth. Sekarang di Amerika sudah 6 bulan. Sekarang lagi studi sebagai mahasiswi di North Point Bible College, New England. Culture shock yang saya alami sejak berada di sini, ngelihat gimana privilege di Amerika itu sangat tinggi, dan maksudnya dari sisi ekonomi, dari sisi makanan, dari sisi government juga provide banyak banget. Biasa dikasih uang, dan itu rasanya sangat privilege sebagai negara world power, dan ya gimana semuanya udah tertata, udah rapih dan organized. Yang kedua juga gimana everyone holds their rights and the voice, jadi mereka sangat beropini dan bebas untuk sharing pendapat, dan bahkan ngelihat anak muda ngomong ke orang tuanya juga seperti sama levelnya, padahal sedikit beda. Jadi itu rada level respect di sini juga sepertinya jauh lebih berbeda dibanding kultur di Indonesia. Kayaknya banyak orang yang aku ketemu juga nggak tahu Indonesia di mana dan nggak pernah denger, maksudnya cuma mikir oh itu di mana yang jauh gitu. Jadi menurutku mereka masih awam aja sama Indonesia, kayak belum tahu, dan kalaupun yang tahu itu pasti udah pernah kesana atau enggak punya teman yang pernah kesana atau dari sana gitu. Jadi sebenarnya stereotipnya kurang spesifik karena mungkin juga background history kita, sejarah Indonesia sama Amerika kurang ketat. Salah satu hal yang menurutku juga beda, abis banyak orang di sini, orang lokalnya malah pikir aku nggak ada aksen dari Indonesia atau aksen orang luar. Jadi mereka kira aku lahir di sini, dan mereka kira aku orang Amerika juga karena aksen yang seperti orang Amerika gitu. Jadi banyak orang juga mikirnya oh aku cuma lahir di sini kali, mungkin emang ada darah Asia. Orang juga pikir aku ada campuran Hispanik juga, abis lumayan mirip sama orang Indonesia. Jadi menurutku karena aksennya itu lebih mirip kayak aksen orang Amerika, jadi orang banyak nggak sadar dan nggak membedakan aku dengan orang yang baru datang dari Indonesia ke Amerika gitu. Jadi mirip ke yang tadi aku cerita juga, nggak terlalu kuat stereotipnya dan prejudisnya juga, dan aku juga di lingkungan yang orang-orangnya justru cukup supportive. Jadi either dua, kalau nggak satu tipe orang itu emang interested banget, maksudnya nanya-nanya tentang kultur dan budaya, dan oh iya gimana itu letak geografis, maksudnya benar-benar interested dan mau tahu. Atau enggak mereka kira ya anggapnya aku cuman udah orang sini itu, jadi belum pernah ngalamin yang namanya rasis atau apapun itu. Cuman kalau aku ngeliat teman-temanku yang dari negara yang lain juga tapi punya aksen dari negara mereka masing-masing, jadinya sedikit lebih ada jarak antara orang kayak nggak ada punya kayak same ground. Jadi orang juga jadinya nggak tahu mau nanya apa atau nggak tahu gimana cara berkomunikasi. Dan misalnya orang Chinese juga banyak ya yang terlihatnya kayak Asian, pasti dikiranya jadi lebih pintar dan lebih strict. Aku ngerasa asik kita bisa punya bahasa lain dan bahasa rahasia karena orang-orang di sini nggak ngerti. Menurutku salah satu benefitnya juga, jadi bisa saling menghargai. Nah contohnya kemarin aku ke rumah temanku yang dari Indonesia tapi keluarganya dia di sini. Temanku yang aslinya orang Amerika tapi dia udah di Indonesia 24 tahun. Jadi dia undang aku ke rumahnya, dan di rumahnya
kan etikanya beda, budaya rumah masing-masing pasti beda. Jadi hal koordinasi gimana cara aku bisa menghargai keluarganya dia dan belajar tentang tata kramanya di rumah itu, aku bisa nanya dalam bahasa Indonesia dan dia juga bisa jawab dalam bahasa Indonesia, dan dengan itu bisa nggak jadinya awkward sama orang tuanya atau sama keluarganya, tapi bisa bersikap yang baik dan bersikap yang sesuai dengan apa yang budaya keluarganya harapkan atau ya kebiasaannya mereka. Jadi di situ sisi yang positif menurutku, gimana kita bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa lain dalam code switching, karena itu lebih mudah untuk kita untuk menghargai pihak lain yang nggak ngerti juga.